Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penilaian saham yang ditulis oleh Imade Sudana. Perkenalkan kelompok kami, yang pertama Aisyah Putri Absari, kedua Eva Dwi Maulidia, ketiga Irana Eka, dan yang terakhir adalah Samsudin Al-Hanafi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian saham. Yang pertama tentang pendekatan penilaian saham biasa, kedua ciri-ciri saham biasa dan saham istimewa, ketiga pasar saham atau bisa disebut bursa efek, keempat mekanisme perdagangan saham, dan yang terakhir tentang penyelesaian transaksi bursa. Yang pertama tentang pendekatan penilaian saham biasa. Penilaian saham biasa lebih sulit dibandingkan dengan penilaian obligasi. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, yaitu yang pertama, arus kas yang dihasilkan saham biasa tidak pernah dapat diketahui terlebih dahulu. Kedua, saham biasa tidak punya jangka waktu jatuh tempo. Ketiga, tidak ada cara yang mudah untuk menentukan berapa tingkat keuntungan yang disyaratkan pasar. Nilai saham bisa ditentukan berdasarkan nilai sekarang arus kas yang akan dihasilkan saham biasa pada masa yang akan datang. Yang kedua adalah arus kas investasi saham. Arus kas investasi saham merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan keluar terkait dengan aktivitas investasi perusahaan pada periode tertentu. Aktivitas investasi berkaitan dengan menumbuhkan bisnis dan membawa keuntungan ke perusahaan dalam jangka panjang. Seperti contoh, nilai sekarang sama dengan 1000 ditambah 7000 dibagi I ditambah 0,25 sama dengan 6400. Dengan demikian, 6400 adalah merupakan nilai saham tersebut pada hari ini. Secara umum, dapat dirumuskan sebagai berikut. PO sama dengan DI ditambah PI dibagi I ditambah R, yang merupakan keterangan PO sama dengan nilai atau harga sekarang saham, PI sama dengan harga pada satu periode waktu yang akan datang, DI sama dengan dividen kas yang dibayarkan pada akhir periode, R sama dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan pada pasar atas investasi tersebut. Untuk poin kedua yaitu tentang pendekatan dividen tetap atau bisa disebut dengan zero growth dividend. Pendekatan ini menganggap bahwa besar dividen kas yang dibayarkan perusahaan tetap setiap tahunnya. Berdasarkan pendekatan ini, maka nilai atau harga saham dapat dihitung dengan rumus PO sama dengan D dibagi R. Contohnya, perusahaan global mempunyai kebijakan pembayaran dividen yang tetap setiap tahunnya sebesar 1000 per saham. Jika tingkat keuntungan yang disyaratkan sebesar 20%, berapakah nilai saham tersebut? Yaitu PO sama dengan 1000 dibagi 0,20 sama dengan 5000 per saham. Jadi untuk total sahamnya yaitu 5000 per saham. Untuk poin selanjutnya yaitu tentang pendekatan dividen dengan pertumbuhan tetap atau bisa disebut dengan constant growth dividend. Pendekatan ini beranggapan bahwa suatu perusahaan membayarkan dividen kas setiap tahunnya dengan pertumbuhan yang tetap. Rumusnya D1 sama dengan DO dikali 1 ditambah G. Dividen 2 tahun yang akan datang D2 adalah D2 sama dengan D1 dikali 1 ditambah G sama dengan DO dikali 1 ditambah G dikali 1 ditambah G sama dengan DO dikali 1 ditambah G pangkat 2. Dengan demikian secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut. DT sama dengan DO dikali 1 ditambah G pangkat T. Investasi dengan arus kas yang tumbuh pada tingkat yang tetap untuk selamanya disebut growing perpetuity. Jika DO adalah dividen yang baru dibayar dan G adalah tingkat pertumbuhan dividen yang tetap, maka nilai saham dapat dihitung seperti contoh yang di atas. Dan selama tingkat pertumbuhan G lebih kecil dari tingkat diskonto R, maka nilai sekarang dari serangkaian arus kas dapat ditulis dengan lebih sederhana sebagai berikut. PO sama dengan DO dikali 1 ditambah G dibagi R dikurangi G sama dengan D1 dibagi R dikurangi G. Sebagai contoh,
Anggap dividen kas yang baru dibayarkan DO sama dengan 230 dan tingkat diskonto atau tingkat keuntungan yang disyaratkan R sama dengan 13% dan tingkat pertumbuhan dividen yang tetap sebesar G sama dengan 5%. Berdasarkan informasi tersebut, maka nilai atau harga saham adalah PO sama dengan DO dikali 1 ditambah G dibagi R dikurangi G sama dengan 230 dikali 1 ditambah 0,05 dibagi 0,13 dikurangi 0,05 sama dengan 230 dikali 1,05 dibagi 0,08 sama dengan 3,019. Dividen growth model dapat digunakan untuk menghitung harga saham pada suatu saat tertentu. Tidak hanya harga sekarang, harga saham pada waktu tertentu secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut. PT sama dengan DT dikali 1 ditambah G dibagi R dikurangi G sama dengan DT ditambah 1 dibagi R dikurangi G. Sebagai contoh, jika ingin mengetahui harga saham pada tahun kelima, pertama dihitung dividen pada tahun pertama. Karena dividen kas yang dibayarkan seharga Rp230 dengan tingkat pertumbuhan tetap 5% per tahun, maka dividen pada tahun kelima adalah D5 sama dengan Rp230 dikali 1 ditambah 0,05 pangkat 5 sama dengan 230 dikali 1,2763 sama dengan Rp293,5. Dengan demikian, harga saham pada tahun kelima adalah P5 sama dengan D5 dikali 1 ditambah 0,05 dibagi 0,13 dikurangi 0,05 sama dengan 293,5 dikali 1,0570,08 sama dengan 3.852. Untuk yang selanjutnya, pertumbuhan dividen yang tidak tetap atau bisa disebut dengan non-constant growth dividend. Pendekatan ini sebenarnya lebih mendekati kenyataan karena dividen kas yang dibayarkan perusahaan tidak ada tetap sepanjang waktu. Demikian juga tidak ada perusahaan yang membayarkan dividen dengan pertumbuhan yang tetap sepanjang waktu. Pada umumnya, dividen kas yang dibayarkan perusahaan dari waktu ke waktu berfluktuasi tergantung pada kebijakan dividen dan besar kecilnya laba perusahaan. Sebagai contoh yang sederhana, pertumbuhan dividen yang tidak tetap, pertimbangkan suatu perusahaan yang sekarang tidak membayar dividen. Diperkirakan perusahaan baru membayar dividen pertama kali pada tahun kelima sebesar 500 per saham. Diharapkan dividen kemudian tumbuh sebesar 10% dalam waktu yang tidak terbatas. Tingkat keuntungan yang disyaratkan atas saham perusahaan tersebut sebesar 20%. Berapa harga saham perusahaan tersebut sekarang? Berdasarkan dividen growth model, harga saham perusahaan pada tahun keempat adalah P4 sama dengan D4 dikali 1 ditambah G dibagi R dikurangi G sama dengan D5 dibagi R dikurangi G sama dengan 500 dibagi 500 dibagi 0,20 dikurangi 0,10 sama dengan 5.000. Jika saham bernilai 5.000 pada tahun keempat, maka dapat dihitung nilai sekarang saham perusahaan tersebut dengan mendiskontokan harga saham pada tahun keempat dengan 20%. PO sama dengan 5.000 dibagi 1 ditambah 0,20 pangkat 4 sama dengan 5.000 dibagi 2,0736 sama dengan 2,411. Perusahaan perhitungan nilai saham berdasarkan pendekatan pertumbuhan dividen yang tidak tetap adalah jika dividen pada beberapa tahun pertama tidak nol. Sebagai contoh, misalkan suatu saham diperkirakan akan membayarkan dividen kas sebagai berikut, seperti pada gambar yang sudah ada di PPT. Setelah tahun ketiga, dividen yang dibayarkan dianggap mengalami tingkat pertumbuhan yang tetap sebesar 5% per tahun.
Jika tingkat keuntungan yang disyaratkan 10%, berapa nilai tersebut hari ini? Hal ini berarti dapat digunakan model dividen dengan pertumbuhan tetap untuk menghitung harga saham pada tahun ketiga, yaitu B3 sama dengan D3 dikali 1 ditambah G dibagi R dikurangi G sama dengan Rp250 dikali 1 ditambah 0,05 dibagi 0,10 dikurangi 0,05 sama dengan 250 dikali 1,05 dibagi 0,05 sama dengan 5.250. Selanjutnya dapat dihitung nilai total saham sebagai nilai sekarang pada dividen pada 3 tahun pertama ditambah dengan nilai sekarang harga saham pada tahun ketiga. BO sama dengan D1 dibagi 1 ditambah R pangkat 1 ditambah D2 dibagi 1 ditambah R pangkat 2 ditambah D3 dibagi 1 ditambah R pangkat 3 ditambah P3 dibagi 1 ditambah R pangkat 3 sama dengan 100 dibagi 1,1 ditambah 0,10 pangkat 1 ditambah 200 dibagi 1 ditambah 0,10 pangkat 2 ditambah 250 dibagi 1 ditambah 0,10 pangkat 3 ditambah 5.250 dibagi 1 ditambah 0,10 pangkat 3 sama dengan 4.388. Dengan demikian harga atau nilai saham hari ini adalah 4.388. Untuk selanjutnya yaitu komponen tingkat keuntungan yang disyaratkan atau required rate of return. Sampai saat ini tingkat keuntungan yang disyaratkan dianggap sebagai suatu hal yang telah ada. Perlu kiranya sedikit dijelaskan implikasi dari dividend growth model terhadap tingkat keuntungan yang disyaratkan. PO sama dengan DI dibagi R dikurangi G. Jika dituliskan kembali untuk menghitungkan R akan diperoleh R dikurangi G sama dengan D1 dibagi PO. R sama dengan D1 dibagi PO ditambah G. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keuntungan yang disyaratkan R mempunyai dua komponen, yaitu pertama D1 dibagi PO merupakan besarnya dividen yield karena dihitung dari arus dividen gas yang diharapkan dibagi dengan harga saham sekarang. Kedua, komponen tingkat pertumbuhan dividen G juga merupakan pertumbuhan harga saham yang dapat diartikan sebagai capital gain yield yang merupakan tingkat pertumbuhan nilai investasi. Sebagai contoh, anggap suatu perusahaan dijual hari ini dengan harga 2.000 per saham, dividen tahun pertama sebesar 100 per saham dan diperkirakan akan tumbuh besar sebesar 10% per tahun. Berapa tingkat keuntungan atau tingkat pendapatan saham perusahaan tersebut? Berdasarkan dividend growth model, total tingkat pendapatan adalah R sama dengan dividend yield ditambah capital gain yield. R sama dengan D1 dibagi PO ditambah G. R sama dengan 100 dibagi 2000 ditambah 10% sama dengan 5% ditambah 10% sama dengan 15%. Hal ini berarti saham tersebut mempunyai tingkat pendapatan yang sebesar 15%. Dengan menggunakan tingkat pendapatan yang disyaratkan sebesar 15%, dapat dihitung harga saham tersebut pada tahun pertama P1 sebagai berikut. P1 sama dengan D1 dikali 1 ditambah G dibagi R dikurangi G sama dengan 100 dikali 1 ditambah 0,10 dibagi 0,15 dikurangi 0,10 sama dengan 110 dibagi 0,05 sama dengan 2.200. Harga saham sebesar 2.200 adalah sama dengan 2.000 dikali 1 ditambah 0,10. Dengan demikian harga saham naik sebesar 10% jika harga saham hari ini 2.000 per saham dan dividen pada akhir tahun
pertama Rp100, maka saham tersebut menghasilkan capital gain 2.200 dikurangi 2.000 sama dengan 200, atau capital gain yield sama dengan 200 dibagi 2.000 sama dengan 10.000, dan dividen yield sebesar 100 dibagi 2.000 sama dengan 5%. Dengan kata lain, total tingkat pendapatan saham sama dengan 15% ditambah 10% sama dengan 15%. Terima kasih. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan dengan rekan saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan dari Mbak Aisyah. Ciri-ciri saham biasa dan saham istimewa. Ciri-ciri saham biasa. Saham biasa dapat berbeda makna bagi orang yang berbeda, tetapi biasanya digunakan untuk saham yang tidak memiliki keistimewaan dalam penerimaan dividen atau dalam kebangkrutan perusahaan. Ciri-ciri saham biasa. 1. Hak pemegang saham. Secara konseptual, struktur suatu perusahaan mengasumsikan bahwa pemegang saham memilih direksi, yang kemudian bertugas merekrut manajemen untuk melaksanakan arahannya. Direksi biasanya dipilih pada rapat umum pemegang saham yang dilaksanakan secara tahunan. Kumulatif voting merupakan prosedur yang mana pemegang saham dapat memberikan semua hak suaranya untuk satu anggota dewan direksi. Selain hak suara dalam pemilihan direksi, pemegang saham biasanya juga mempunyai hak-hak berikut. 1. Hak untuk memperoleh secara proporsional dividen yang dibayarkan. 2. Hak untuk memperoleh secara proporsional sisa aktiva setelah dikurangi dengan utang jika perusahaan dilikuidasi. 3. Hak untuk memberikan suara pada rapat pemegang saham yang membahas masalah-masalah yang sangat penting seperti merger. 2. Preemptive right atau hak memesan terlebih dahulu. Perusahaan yang menerbitkan saham baru dapat memberikan hak atau right istimewa kepada pemegang saham lama untuk membeli lebih dahulu sebelum saham tersebut ditawarkan kepada investor baru. Preemptive right merupakan hak istimewa pemegang saham untuk mempertahankan proporsi kepemilikan perusahaan dengan membeli secara proporsional saham biasa, baru, atau sekuritas yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa dengan porsi kepemilikan saham yang telah ada. Sebagai contoh, seorang pemegang saham mempunyai 100 lembar saham suatu perusahaan. Perusahaan tersebut merencanakan untuk menerbitkan saham biasa baru yang menambah jumlah saham perusahaan yang beredar sebesar 10%. Jika pemegang saham memiliki preemptive right, maka untuk mempertahankan porsi kepemilikan perusahaan pemegang saham tersebut harus diberikan hak untuk membeli sebanyak 10 lembar saham baru yang akan diterbitkan perusahaan. 3. Value of right atau nilai hak. Suatu hak dikatakan bernilai karena dengan hak tersebut memungkinkan pemegang saham untuk membeli saham baru dengan harga lebih rendah dari harga pasar atau potongan harga. Potongan harga diberikan dengan maksud untuk menjamin keberhasilan penjualan saham baru. Value of right mempunyai rumus RO sama dengan PO kurangi RO dikali N ditambah S. Keterangannya, RO adalah harga pasar satu hak ketika saham diperjualbelikan dengan hak. PO adalah harga pasar per saham yang diperjualbelikan dengan hak. S adalah harga per saham dengan hak atau subscription price. N adalah jumlah hak yang diperlukan untuk membeli satu lembar saham. Contoh value of right bisa dilihat di gambar. Sebagai contoh, jika harga pasar saham right on adalah 1.000 per saham dan harga subscription
900 per saham dan dibutuhkan 4 hak untuk membeli per lembar tambahan saham, maka harga pasar teoretis hak adalah RO sama dengan 1000 dikurangi 900 dibagi 4 ditambah 1 sama dengan 20. Catatan bahwa harga pasar per lembar saham dengan reg on terdiri atas nilai 1 hak. Jika saham sampai dengan tanggal ekstrak, maka harga pasar saham teoretis akan mengalami penurunan karena investor tidak lagi memiliki hak untuk membeli tambahan saham baru. Nilai teoretis dari satu saham ketika sampai dengan tanggal ekstrak atau PX adalah PX sama dengan PO kali N ditambah S dibagi N ditambah 1. Berdasarkan contoh yang telah dikemukakan, besarnya harga pasar teoretis ketika sampai dengan tanggal ekstrak adalah PX sama dengan 1000 dikali 4 ditambah 900 dibagi 4 ditambah 1 sama dengan 980. Berdasarkan contoh tersebut, dapat diketahui bahwa secara teoretis reg tidak memberikan tambahan nilai bagi pemegang saham, baik bagi pemegang saham yang menggunakan haknya ataupun bagi yang menjual haknya. Perhatikan nilai saham sebelum tanggal ekstrak 1000. Setelah tanggal ekstrak, nilai sahamnya 980 per lembar. Penurunan harga pasar saham ini persis sama dengan nilai dari reg, yaitu 20. Dengan demikian, secara teoretis pemegang saham tidak memperoleh tambahan manfaat dari penawaran reg. Reg hanya mencerminkan tingkat pengembalian dari modal. Nilai teoretis dari reg ketika saham dijual ekstrak atau RX adalah RX sama dengan PX kurangi S dibagi N. Berdasarkan contoh yang telah dikemukakan, jika harga pasar saham per lembar 980 ketika ekstrak, maka nilai teoretis reg adalah RX sama dengan 980 dikurangi 900 dibagi 4 sama dengan 20. Hasil perhitungannya sama dengan sebelumnya. Harus disadari bahwa nilai sesungguhnya dari reg berbeda dengan nilai teoretis. Hal ini disebabkan adanya biaya transaksi, spekulasi, dan eksekusi atau penjualan reg yang tidak teratur selama periode penawaran. Terjadinya proses arbitrase membatasi deviasi nilai sesungguhnya dari nilai teoretis. Namun demikian, jika harga reg secara signifikan lebih tinggi dari nilai teoretis, maka pemegang saham akan menjual regnya dan membeli saham di pasar. Hal ini akan menurunkan harga pasar reg dan menaikkan nilai teoretis reg. Sebaliknya, jika harga reg secara signifikan lebih rendah dari nilai teoretis, arbitraser akan membeli reg, mengeksekusi haknya untuk membeli saham, dan kemudian menjual saham di pasar. Kejadian ini akan mengakibatkan kenaikan harga pasar reg dan menurunkan nilai teoretis. Proses arbitrase ini akan terus berlangsung selama masih menguntungkan. Yang keempat adalah dividen. Dividen merupakan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemegang saham, baik berupa kas maupun saham. Dividen yang dibayar kepada pemegang saham menunjukkan pendapatan atas modal yang secara langsung atau tidak langsung diinvestasikan pemegang saham di perusahaan. Beberapa karakteristik yang penting dari dividen meliputi: 1. Dividen yang diumumkan oleh Dewan Direksi Perusahaan. 2. Dividen yang dibayarkan perusahaan. 3. Dividen yang diterima masing-masing pemegang saham. Ciri-ciri saham istimewa. Saham istimewa berbeda dengan saham biasa, karena saham istimewa memiliki hak istimewa di atas saham biasa dalam pembagian dividen dan pembagian sisa hasil penjualan aktiva jika perusahaan dilikuidasi. Dividen saham istimewa dibayarkan
lebih dahulu sebelum dividen saham biasa. Saham istimewa memiliki ciri yang berbeda di antara utang dan ekuitas. Saham istimewa memiliki ciri seperti utang karena saham istimewa memiliki dividen yang tetap, sedangkan saham istimewa memiliki ciri seperti ekuitas karena dividen saham istimewa tidak bisa digunakan untuk mengurangi pendapatan kena pajak. Pasar saham atau bursa efek, perusahaan yang membutuhkan dana dalam bentuk ekuitas atau modal sendiri dapat diperoleh melalui penerbitan saham. Saham yang diterbitkan perusahaan dapat dijual secara langsung kepada pemilik dana, seperti teman, anggota keluarga, atau dijual kepada masyarakat luas melalui pasar saham. Pasar saham juga disebut bursa efek atau pasar modal, terdiri dari pasar primer atau pasar perdana dan pasar sekunder. Harga jual saham yang ditawarkan di pasar perdana disebut dengan harga perdana, yang besarnya merupakan kesepakatan antara emiten dan penjamin emisi, dealers and brokers. Di dalam pasar sekunder, saham baru yang dicatatkan dapat melalui ditransaksikan di antara para investor. Dealer adalah agen yang membeli atau menjual saham dari persediaan atau portofolio sahamnya sendiri. Broker merupakan agen yang mengatur transaksi antara investor. Dengan demikian, perbedaan karakteristik antara dealer dan broker adalah dealer melakukan transaksi saham untuk kepentingannya sendiri, sedangkan broker melakukan transaksi saham tidak untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan para investor. Mekanisme perdagangan saham. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pelaksanaan perdagangan di bursa dan pelaksanaan perdagangan secara remote, sebagaimana tampak pada gambar 7.1, yaitu mekanisme perdagangan di bursa, dan gambar 7.2 adalah mekanisme perdagangan secara remote. Bisa dilihat di slide ini. Lanjutan mekanisme perdagangan saham. Anggota Bursa Efek bertanggung jawab terhadap penyelesaian seluruh transaksi bursa atas nama anggota Bursa Efek yang bersangkutan sebagaimana yang tercantum dalam daftar transaksi bursa atau DTB, termasuk transaksi bursa yang terjadi antara lain karena 1. Kesalahan peralatan penunjang dan aplikasi anggota Bursa Efek dalam rangka remote trading, kecuali kesalahan perangkat lunak Jakarta Stock Exchange Open Network Environment Client atau JONEC yang disediakan oleh bursa. 2. Kelalaian atau kesalahan tanggung jawab pesanan dan perdagangan atau PJPP dalam melaksanakan penawaran jual dan permintaan beli ke JATS. Yang ketiga, kelalaian atau kesalahan Information Technology Officer for Remote Trading dalam mengoperasikan peralatan penunjang dan aplikasi anggota Bursa Efek. Yang keempat, adanya akses tidak sah yang dilakukan melalui peralatan penunjang dan aplikasi anggota Bursa Efek. A. Pesanan nasabah. Pesanan yang dapat dilaksanakan di bursa oleh anggota bursa adalah hanya pesanan terbatas, yaitu pesanan yang dilaksanakan oleh anggota bursa sampai dengan batas harga yang ditetapkan oleh nasabahnya. Penawaran jual dan permintaan beli nasabah atas efek selain hak pemesan efek terlebih dahulu atau HMETD hanya boleh ditransaksikan oleh anggota bursa di pasar reguler, kecuali nasabah menginstruksikan atau menyetujui secara tertulis bahwa penawaran jual atau permintaan belinya ditransaksikan di pasar tunai atau pasar negosiasi. B. Satuan perubahan harga atau fraksi. Besar kecilnya perubahan harga saham tergantung pada fraksi harga masing-masing saham. Fraksi dan jenjang maksimum perubahan harga berlaku untuk 1 hari bursa penuh
dan disesuaikan pada hari bursa berikutnya jika harga penutupan berada pada rentang harga yang berbeda. Seperti tabel 7.1 fraksi harga saham. C. Auto rejection. Harga penawaran jual dan permintaan beli dimasukkan ke dalam auto rejection adalah harga penawaran yang masih berada di dalam rentang harga tertentu. Adapun batasan auto rejection yang berlaku saat ini: 1. Harga penawaran jual atau penawaran beli saham lebih kecil dari Rp50. Yang kedua, harga penawaran jual atau penawaran beli saham lebih dari 20% di atas acuan harga atau 10% di bawah acuan harga. Acuan harga yang digunakan untuk pembatasan harga penawaran tertinggi atau terendah atas saham yang dimasukkan ke auto rejection dalam perdagangan saham di pasar reguler dan pasar tunai ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan harga pembukaan yang terbentuk pada sesi pra-pembukaan. Kedua, menggunakan harga penutupan di pasar reguler pada hari bursa sebelumnya apabila opening price tidak terbentuk. Dan yang terakhir, dalam hal perusahaan tercatat melakukan tindakan korporasi. Pra-pembukaan. Pelaksanaan perdagangan di pasar reguler dimulai dengan pra-pembukaan. Harga pembukaan terbentuk berdasarkan akumulasi jumlah penawaran jual dan permintaan beli terbanyak yang dapat dialokasikan oleh auto rejection pada harga tertentu pada periode pra-pembukaan. Pasar reguler. Pasar reguler adalah pasar tempat transaksi, dalam hal ini di Bursa Efek Indonesia, untuk instrumen saham, HMETD, waran, obligasi, menggunakan sistem tawar-menawar secara terus-menerus. Penawaran jual dan permintaan beli yang telah dimasukkan ke dalam JADS diproses oleh JADS dengan memperhatikan 1. Prioritas harga atau price priority. Permintaan beli pada harga yang lebih tinggi memiliki prioritas terhadap permintaan beli pada harga yang lebih rendah, sedangkan penawaran jual pada harga yang lebih rendah memiliki prioritas terhadap penawaran jual pada harga yang lebih tinggi. Yang kedua, prioritas waktu, time priority. Bila penawaran jual atau permintaan beli diajukan pada harga yang sama, JADS memberikan prioritas kepada permintaan beli atau penawaran jual yang diajukan terlebih dahulu. Pasar negosiasi. Perdagangan efek Indonesia negosiasi dilakukan melalui proses tawar-menawar secara individual atau negosiasi secara langsung antar satu anggota bursa, kedua nasabah melalui satu anggota bursa, yang ketiga nasabah dengan anggota bursa, yang keempat anggota bursa dengan KPEI. Anggota bursa dapat menyampaikan penawaran jual dan permintaan beli melalui papan tampilan informasi dan bisa diubah atau dibatalkan sebelum kesepakatan dilaksanakan di FADS. Penyelesaian transaksi bursa. Penyelesaian transaksi bursa di pasar reguler dan pasar tunai antara anggota bursa jual dan anggota bursa beli dijamin oleh KPEI. Yang pertama, transaksi bursa pasar reguler wajib diselesaikan pada hari bursa ketiga atau T+3. Yang kedua, transaksi bursa pasar tunai wajib diselesaikan pada hari bursa yang sama atau T+0. Penyelesaian transaksi bursa yang dilakukannya di pasar reguler dan pasar tunai akan ditentukan oleh KPEI melalui proses netting dan dilakukan melalui pemindah bukuan efek dan dana ke rekening efek anggota bursa yang berhak berada pada Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Penyelesaian transaksi bursa pasar negosiasi. Waktu penyelesaian transaksi bursa di pasar negosiasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara anggota bursa jual dan anggota bursa beli.
dan diselesaikan secara per transaksi atau tidak netting. Penyelesaian transaksi bursa di pasar negosiasi dilakukan dengan pemindah bukuan secara langsung oleh anggota bursa jual dan anggota bursa beli dan tidak dijamin KPEI. Biaya transaksi. Anggota bursa wajib membayar biaya transaksi kepada bursa, KPEI dan KSEI yang dihitung berdasarkan nilai per transaksi anggota bursa sebagai berikut. Di bawah ini adalah contoh transaksinya. Lanjutan biaya transaksi. Minimum biaya transaksi yang harus dibayar anggota bursa adalah sebesar 2 juta rupiah per bulan, termasuk untuk anggota bursa dalam keadaan suspensi atau SPAB-nya dibekukan. Pembayaran harus sudah efektif dalam rekening bursa setiap bulan selambat-lambatnya pada hari kalender ke-12 bulan berikutnya. Dalam hal hari kalender ke-12 di atas jatuh pada hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur, maka kewajiban dimaksud efektif pada hari kerja berikutnya. Keterlambatan pembayaran dikenakan denda 1% setiap hari kalender keterlambatan. Anggota bursa yang tidak memenuhi kewajiban selambat-lambatnya 5 hari bursa setelah lewat batas waktu pembayaran, anggota bursa tersebut disampaikan dikenakan denda juga dikenakan suspense sampai dengan diselesaikannya seluruh kewajiban pembayaran biaya transaksi dan dendanya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.